Halo teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan beberapa konfigurasi untuk mikrotik ya teman-teman. Nah, untuk video kita kali ini kita tetap akan melanjutkan materi untuk konfigurasi mikrotik kita. Tapi untuk video ini kita akan gunakan langsung nanti untuk Ether satunya terhubung ke sumber internet kita ya dengan menggunakan kabel LAN, dan nanti juga akan kita bagikan ke klien melalui Ethernet 2, 3, 4, dan 5 menggunakan kabel LAN juga ya teman-teman. Nah, saya akan share aja sedikit ya, sebentar. Saya akan tunjukkan topologinya dulu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, jadi nanti kita dari satu router ini, Ether 1 ini akan saya hubungkan dengan kabel LAN ya, kabel ke sumber internet saya ya. Di sini saya menggunakan kabel LAN di ruangan saya. Kemudian Ethernet 2 ini akan saya hubungkan ke PC ya. Nanti kita akan konfigurasi supaya dia bisa mendapatkan jaringan ya teman-teman ya, bisa terhubung ke internet melalui kabel LAN yang di Ether 2. Setelah itu nanti kita akan lanjut lagi untuk diberikan lagi ke Ether 3 ataupun ke Ether 4 ya teman-teman. Jadi kita akan memberikan dia bisa terhubung melalui beberapa port Ethernet. Oke, kita akan mulai saja seperti biasa ya. Kita masuk ke Winbox dulu. Kemudian sini sudah kelihatan ya teman-teman. Ini sudah bisa membaca mikrotik yang kita gunakan ya. Kita masuk melalui MAC address saja ya. Nah, di sini mikrotiknya sudah kosong, sudah di reset ya teman-teman ya. Ini IP addressnya masih kosong. Penamaannya juga ini identity-nya masih default ya. Oke, kita connect dulu. Nah, ini tampilannya teman-teman. Kita bisa lihat di IP ini address masih kosong ya. Tetapi saya sarankan untuk teman-teman semua yang nanti akan mengkonfig router port mikrotiknya, silakan melakukan reset ya teman-teman ya, reset konfigurasi. Nanti melalui sistem, kemudian ini reset configuration, nanti pilih no default configuration, kemudian reset ya. Nah, di sini saya tidak akan tunjukkan karena sudah saya reset sebelumnya. Jadi kita akan langsung mulai saja teman-teman ya. Kita akan config. Pertama-tama kita akan cek dulu ya interface-nya ini. Sudah terbaca teman-teman ya, dari Ether 1 sampai Ether 5 ini. Kemudian kita akan, tadi kita menghubungkan Ethernet 1 ke sumber internet kita. Jadi kita akan berikan IP address untuk Ethernet 1-nya. Nah, di sini kita berikan secara otomatis saja ya. Untuk Ethernet 1 kita pilih DHCP client. Kemudian di sini kita tambahkan. Oke, kita pilih interface-nya Ethernet 1, kemudian apply. Oke. Nah, kita tunggu teman-teman, ini statusnya sudah bound ya. Oke, dan sudah ada IP address-nya ini. Nah, untuk memastikannya, kita cek lagi dari sini IP addresses. Nah, di sini sudah ada interface Ethernet 1 dan address-nya ini ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Alamat address yang diberikan itu adalah 172.168.211/20 ya. Nah, kemudian kita oke saja ini teman-teman ya. Nah, dia berarti ini adalah 172 IP kelas A, 172 IP kelas B. Kemudian di sini dia CIDR-nya adalah /20 ya teman-teman ya. Berarti nanti subnet mask-nya pasti adalah 255, kemudian 240.0. Oke. Saya ulangi ya, subnet kalau dia CIDR /20 berarti subnet mask nanti 255.255.240.0
0, oke. Kemudian kita akan masuk ke Ethernet 2 ya teman-teman. Nah, oke, ini okekan saja. Kita tambahkan IP address untuk Ethernet 2-nya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan ya, harus menggunakan network yang berbeda teman-teman ya, subnet yang berbeda teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan menghitung untuk ini IP 12.16.112.211 ini CS20 apa-apa saja subnet yang tersedia ya teman-teman ya, dan IP host yang bisa disediakan. Di sini saya akan berikan satu contoh ya. Oke, saya akan tambahkan di sini untuk Ethernet 2-nya. Di sini saya buat untuk subnetnya itu adalah alamat IP address-nya ya. Itu saya buat sini 172.16.144.1/20. Oke, ini berbeda teman-teman ya. Ini subnet yang baru 144 ini. Saya akan apply, kemudian oke. Sudah ya, sudah muncul teman-teman ya. Setelah itu kita akan setting untuk IP DHCP server. Di interface-nya nanti adalah Ethernet 2. Kenapa kita buat DHCP server? Supaya nanti dia ketika kita dari Ethernet 2 kita hubungkan ke PC, nanti otomatis dia akan memberikan IP ke PC kita ya, IP secara otomatis. Nah, sini kita atur Ethernet 2, kemudian next. Nah, ini DHCP address-nya. Kita next lagi, ini network-nya. Next, nah ini addresses to give up, artinya adalah ini IP host yang bisa diberikan ke klien ya teman-teman ya. Nah, sini bisa teman-teman lihat IP-nya itu dimulai dari 172.16.144.2 sampai 172.16.154.254. Nah, itu untuk subnet ini IP yang valid bisa dibagikan kepada klien ya, adalah ini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman hitung juga perhitungan subnetting pasti akan sama seperti ini ya. Kemudian kita next. Ini DNS-nya teman-teman. Ini DNS default dari sumber internet kita ya. Ini next, kemudian kita next lagi. Nah, ini setup has completed successfully ya. Oke. Kita sudah berhasil men-setup untuk DHCP servernya. Kemudian kita akan masuk ke firewall teman-teman ya. Kita harus setting juga firewallnya. Masuk ke NAT ya. NAT ini adalah Network Address Translator ya teman-teman. Fungsinya supaya bisa mentranslasikan atau menerjemahkan ya IP lokal yang ada di PC kita nanti ke IP public yang terhubung ke sumber internet kita. Oke. Kita akan tambahkan di sini. Ini chain-nya kita bikin source net. Kemudian out interface-nya adalah Ethernet 1 ya teman-teman. Ini tadi yang terhubung ke sumber internet. Action, kemudian kita pilih sini action-nya adalah masquerade ya. Apply, oke. Sudah. Nah, kemudian ini sudah selesai ya teman-teman konfigurasi kita ya. Kita akan tunggu ya prosesnya sampai berjalan. Di sini saya masih menggunakan hotspot pribadi ya teman-teman ini ya, mode ini. Dan sini untuk LAN-nya masih belum terhubung ya, masih unidentified dan no internet. Nah, ini mungkin dia belum otomatis ya, MikroTik-nya belum selesai memproses. Jadi kita akan reboot dulu MikroTik-nya ini. Kita rebooting ya, kita restart. Ini kita pilih dari sistem, reboot. Kita yes ya. Kita tunggu sampai ini MikroTik-nya rebooting. Oke, ini sudah berjalan ya teman-teman ya, proses rebootingnya. Ya, tunggu sampai dia bisa masuk lagi ke dalam MikroTik-nya.
Nah, ini teman-teman sudah masuk lagi ya ke MikroTik-nya. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini sudah muncul ya jaringan dari apanya, LAN-nya. Ini ada network 2, kemudian internet akses ya, sudah ada internet aksesnya. Nah, kita akan cek dulu dari terminal ini terminal. Kita ping ke Google apakah bisa koneksi. Nah, ini bisa koneksi ya teman-teman ya. Kemudian kita akan coba langsung ya di PC kita. Saya akan disconnect di sini hotspot saya. Oke, sudah disconnect ya teman-teman. Jadi ini pure menggunakan network 2 dari LAN-nya. Nah, oke, saya akan coba buka Google ya. Nah, di sini kita bikin google.com. Oke. Oke, tunggu sebentar ya, ini belum bisa connect teman-teman. Kita refresh saja. Oke, kita ulangi. Oke, kita coba masuk dulu ke control panel ya. Kita cek di control panelnya. Ini belum bisa connect ya. Masuk ke network. Ini juga network and sharing center. Kemudian change adapter setting. Nah, sini internet 2-nya. Kita coba. Ini kita cek dulu detail ya. Dia sudah mendapatkan IP address teman-teman. Kita disable dulu ya. Oke. Kemudian kita enable lagi. Ya. Oke. Sini masih internet akses ya teman-teman ya, network 2. Kemudian kita coba lagi ya, cek dari ini ke browser kita. Ketikkan. Dan oke, sudah bisa koneksi ya teman-teman ya. Jadi kita tadi pancing dulu dari ini ya, atau penanya kita disable baru kita enable lagi. Kalau misalnya mau teman-teman cek yang lain juga di YouTube, dia sudah bisa koneksi ya. Dan di sini kita hanya menggunakan dari LAN kita ya, network 2. Tidak ada hotspot yang terhubung. Nah, oke teman-teman, itu tadi satu percobaan ya untuk yang Ethernet 2. Kemudian kita akan lanjutkan untuk yang ini ya teman-teman ya, kita tambahkan lagi konfigurasi ke Ethernet 3 dan Ethernet 4 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan aja ke Ethernet 3, nanti teman-teman saya akan coba untuk yang Ethernet 4-nya. Sama seperti sebelumnya teman-teman, kita ke Winbox lagi ya. Nah, di Winbox ini kita tinggal menambahkan IP address untuk Ethernet 3 dan nanti kita setup juga DHCP servernya untuk Ethernet 3 ya. Nah, kita tambahkan di sini IP address untuk Ethernet 3 sama seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Teman-teman silakan melakukan perhitungan subnetnya. Karena sini kita akan menggunakan IP address-nya harus subnet yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, sini contohnya saya akan bikin sesuai dengan IP address yang saya terima tadi dari Ethernet 1. Subnet yang baru itu adalah ini 172.16. Kemudian sini 160 ya, saya buat teman-temannya. Ini subnet yang baru. Kemudian titik 1 ya, saya 20 ya. Kita akan apply, kemudian oke ya, sudah muncul sini. Kemudian kita akan tambahkan lagi DHCP servernya. Dari sini DHCP,
Kemudian DHCP setup, kita tambahkan sini interface-nya Ethernet 3, kemudian next. Ini DHCP network-nya teman-teman ya. Ini network yang berbeda ya. Kalau tadi dia di Ethernet 2, dia networknya adalah 172.16.144.0. Nah, ini sudah network yang baru ya, sesuai dengan perhitungan subnettingnya. Ini 172.16.160.1 ya. Kemudian kita next lagi. Nah, ini adalah IP address untuk host yang valid teman-teman yang bisa dibagikan ya. Teman-teman bisa perhatikan dimulai dari 172.16.160.2 sampai 172.16.175.254. Nanti kalau teman-teman hitung juga melalui subnetting, dia akan sama ya teman-teman. Lalu kita next. Ini DNS servernya akan sama ya. Ini default dari sumber internet kita 172.21.1.5. Kita next lagi. Next, oke. Nah, setupnya sudah sukses ya. Di sini untuk DHCP 2 Ethernet 3 berwarna merah karena kita belum menghubungkan ke PC yang lain teman-teman ya. Jadi Ethernet 3 belum kita pasangi kabel. Nanti kalau kita pasang kabel, dia akan menjadi berwarna hitam ya, seperti yang DHCP 1 Ethernet 2. Oke. Jadi untuk membuktikan ini teman-teman ya, kita reboot dulu ini sistem kita. Kita rebooting ya. Yes. Ya, tunggu prosesnya berjalan ya teman-teman ya, sampai nanti dia mikrotiknya melakukan rebooting. Oke, ini sudah berjalan prosesnya. Kemudian nanti teman-teman dari Ethernet 2-nya, dari Ethernet 3 kita hubungkan lagi pakai kabelan ke PC yang lain ya teman-teman. Nah, kalau nanti dia berhasil, maka nanti PC yang satu lagi yang kita hubungkan ke Ethernet 3 akan mendapatkan koneksi internet juga ya. Nah, di sini teman-teman sudah muncul ya Ethernet 2-nya, sudah ada akses. Nah, ini masih yang dari Ethernet 2 yang saya hubungkan ke PC yang saya gunakan untuk merekam ini ya. Kemudian saya akan hubungkan dari Ethernet 3 ke PC saya yang satu lagi ya. Oke teman-teman, di sini adalah penampakan dari router mikrotik saya ya. Di sini routernya masih terhubung ke Ethernet 1 ke sumber internet kita. Kemudian Ethernet 2 itu ke PC saya ya, ke komputer saya. Nah, tadi kita kan sudah konfigurasi untuk Ethernet 3 juga. Jadi saya akan hubungkan ini satu kabel lagi ke Ethernet 3. Oke. Kemudian ujung yang satu lagi ini akan saya hubungkan ke laptop saya ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah laptop saya yang menggunakan juga dari ini Ethernet ya. Tadi Ethernet port 2. Nah, kemudian kita akan melanjut ke laptop saya di sini. Nah, di sini laptop saya belum terhubung ke sumber apapun ya teman-teman ya, sumber jaringan apapun. Sini masih kosong ya, ke hotspot juga tidak ada terhubung. Nah, kemudian kita akan hubungkan ini ujung dari kabel port Ethernet 3 nya ya ke laptop saya. Kita hubungkan. Oke, ini sudah terhubung teman-teman. Kemudian kita cek ke laptop saya. Oke, ini sudah berubah ya teman-teman ya. Sudah ada koneksi dari network 3 internet access. Ini tadi sumbernya adalah dari port 3 di port Ethernet 3 di mikrotiknya. Oke, coba cek ke Google apakah bisa koneksi. Oke, misalnya sini kita bikin google.com. Nah, bisa terhubung ya teman-teman ya.
Misalnya satu lagi kita coba ke cheese, ini juga bisa terhubung. Nah, oke. Ini kita murni cuma menggunakan network 3 dari Ethernet 3 dan tidak ada hotspot yang digunakan ya. Oke. Untuk nanti teman-teman kalau misalnya mau menggunakan tambahan lagi PC yang lain, laptop yang lain, teman-teman bisa konfigurasi untuk port Ethernet 4 dan 5 dengan cara yang sama tadi seperti kita mengkonfigurasi port Ethernet 2 dan Ethernet 3. Oke, nanti kalau misalnya di PC teman-teman belum bisa connect dia, belum bisa terkoneksi seperti ini, teman-teman tinggal cek dari control panel di sini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, network dan internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, teman-teman tinggal cek di sini Ethernetnya. Oke, kalau dia belum connect, teman-teman cek dulu apakah dia sudah ada dapat IP. Ini saya sudah dapat IP sesuai ya teman-teman ya. Kalau dia belum connect, teman-teman nanti tinggal pancing aja disable di sini dulu, nanti disable port Ethernetnya, kemudian nanti enable lagi sampai dia muncul ini teman-teman ya, koneksi ke ini networknya. Oke, mungkin sekian, semoga teman-teman bisa mengerti dan bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan di like, komen, share, dan subscribe. Jika tidak bermanfaat, silahkan di dislike saja. Terima kasih.